Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890. Di sini saya akan meringkas bab 9 mata kuliah perilaku organisasi yang judulnya konflik dan negosiasi. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik berarti dari kata Latin yaitu configere yang memiliki arti kata saling memukul. Kata Inayah tahun 2014. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Kata Sri Tumini tahun 2005. Jenis konflik di mana terdiri dari A. Hubungan tugas yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. B. Konflik hubungan yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan impersonal. Dan C. Konflik proses yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, pandangan tentang konflik. Dalam perkembangannya terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu kata Suparta dan Sinta Asih tahun 2017. Yang pertama ada traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Yang kedua, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Yang ketiga ada interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Selanjutnya, konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi atas 2 berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Yang pertama kita jelaskan dulu yang fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik dapat menjadi sebuah penggerak untuk peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu yang pertama ada A. Menggerakkan dan merangsang kreativitas. Yang B. Mendorong terjadinya inovasi. C. Mendorong pencarian solusi. D. Meningkatkan minat dan keingintahuan. E. Mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang V. Meningkatkan prestasi. Yang kedua, penjelasan disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti A. Memunculkan ketidakpuasan. B. Menghambat komunikasi. C. Mengurangi kekompakan kelompok. D. Adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi. E. Menimbulkan sikap putus asa. F. Saling menjatuhkan. Selanjutnya penjelasan tentang proses konflik. Untuk memahami konflik maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada potential opposition of incompatibility atau potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahapan pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau memunculkan peluang terjadinya konflik. Yang kedua, sumber-sumber konflik dapat disebabkan oleh yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yang kurang baik dapat menjadi sumber konflik sehingga terjadi kesalahpahaman antara sesama anggota dan dalam organisasi. Yang B ada struktur, merupakan tuntutan pekerjaan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan antar kelompok. Yang C variabel kepribadian, berisi sistem nilai individu dan tipe kepribadian seperti sifat, kepribadian, dan karakter yang menyebabkan ketidaksukaan pribadi atas individu lain. Dapat menjadi potensi munculnya konflik seperti kepribadian dan emosional, otoriter, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua, cognition and personalization atau kognisi dan personalisasi. Jika tahap pertama muncul kondisi yang bersifat negatif, maka pada tahapan kedua akan didefinisikan sesuai persepsi pihak yang sedang berkonflik. Dalam tahapan ini, konflik terdiri dari konflik yang dipersepsikan, yaitu A. Kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya konflik sehingga munculnya peluang terjadinya konflik, dan
Yang B, konflik yang dirasakan yaitu keterlibatan secara emosional sehingga menciptakan kondisi cemas, tegang, dan frustasi. Selanjutnya yang ketiga, intention atau maksud. Nah, tahapan di mana mulai memberikan tindakan atas konflik. Konflik dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Ada 5 maksud dalam penanganan konflik, yaitu yang kata Champox tahun 2011, yaitu ada dominance atau dominasi, yaitu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperdulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Yang kedua ada kolaboratif atau kolaborasi, yaitu orang yang ingin memuaskan keinginan semua pihak yang berkonflik dan dengan tulus mencari solusi yang dapat memuaskan semua orang. Yang C ada avoidance atau penghindaran, yaitu keinginan untuk menarik diri dari konflik atau menekan konflik. Yang D ada akomodatif atau akomodasi, yaitu orang yang berfokus pada kebutuhan atau keinginan pihak lain mengabaikan kebutuhan dan keinginan sendirinya. Yang E kompromis atau kompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengalah atau mengorbankan sesuatu. Selanjutnya yang 4 ada behavior atau perilaku. Tahapan keempat ini yaitu aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik seperti membuat pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Yang kelima ada outcomes atau hasil. Tahap kelima adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Selanjutnya ada jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena ada A, ancaman terhadap nilai dasar orang tersebut. Yang B, karena perasaan diperlakukan tidak adil oleh organisasi atau dari berbagai sumber sosialisasi dan kontradiktif. Yang C, karena seseorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dianggap ilegal atau tidak etis. Yang D, karena adanya tekanan peran dan ekspektasi dari luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya dan harapannya. Yang E, karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Selanjutnya ada yang kedua ada konflik antar personal. Merupakan konflik yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Selanjutnya yang ketiga ada konflik antar kelompok. Merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara kelompok antara lain disebabkan karena yang pertama ada ketergantungan kerja. Konflik yang muncul karena adanya ketergantungan kerja antara bagian satu dengan bagian lainnya, meliputi ketergantungan kelompok yang tidak membutuhkan terakhir tetapi mempengaruhi kesuksesan organisasi. Yang kedua ada perbedaan tujuan dalam organisasi. Adanya tugas tujuan yang terspesialisasi sehingga menimbulkan konflik prioritas. Yang ketiga ada perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap, nilai antara anggota kelompok. Dan yang keempat ada konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. Selanjutnya yang bagian 4, konflik intraorganisasi. Merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antara unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Selanjutnya yang kelima terakhir, konflik antar organisasi. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dan perusahaan lainnya. Selanjutnya masuk ke pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama, kata Wijayati tahun 2009. Nah, strategi negosiasi terdiri dari 2 pendekatan. Yang pertama ada negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Nah, yang kedua ada negosiasi integratif. Merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan yang mana kedua belah pihak merasa puas atau hasil negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, maka seseorang negosiator perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang tepat. Yang kedua, tempat yang tepat.
Yang ketiga, pengaturan dan duduk dan sarana fisik yang tepat. Yang kelima, ada menciptakan suasana yang positif dan santai. Yang keenam, menetapkan agenda. Selanjutnya, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengar, peringatan, dan yang mencari kesepakatan yang lebih cepat. Selanjutnya, model dari negosiasi memiliki 5 langkah. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Dalam proses negosiasi ada beberapa hal yang dipersiapkan dalam direncanakan. Hal-hal tersebut antara lain: A. Dasarnya muncul konflik. Dan yang B, faktor pendorong konflik diselesaikan di meja perundingan. Yang C, pihak yang terlibat dalam konflik. Yang D, persepsi masing-masing pihak tentang konflik. E, tujuan dari negosiasi. Informasi yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi negosiasi mengenai pihak lain adalah ada A, apa yang pihak lain inginkan. B, secara besar pihak lain bertahan dengan keinginan mereka. C, hal yang penting bagi mereka. D, hal yang ingin mereka selesaikan. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Persiapkan dilakukan dengan mengembangkan strategi pada tahapan awal dengan menentukan prosedur dan aturan-aturan mengenai perundingan dengan pihak lain dalam negosiasi, seperti A, tim yang melakukan perundingan. B, lokasi tempat perundingan. C, waktu yang melakukan perundingan. D, batasan masalah dalam perundingan. E, prosedur yang harus dilakukan jika tidak menemukan kesepakatan. F, dalam tahapan ini setiap tim dapat mendiskusikan tuntunan awal mereka. Yang 1, penjelasan dan pembenaran. Setiap pihak akan melakukan pemaparan, penguatan, klarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal mereka. Yang kedua, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Yang ketiga, penutupan dan pelaksanaan. Nah, perbedaan individu dalam negosiasi. Yang pertama ada kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua ada perbedaan gender. Yang ketiga perbedaan budaya. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Jelasan untuk yang mediator atau penengah, itu pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. Mediator bekerja untuk membantu kedua belah pihak dan mempengaruhi bagaimana kedua belah pihak. Yang kedua, ada arbitrator atau wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Yang ketiga, konsiliator atau perujuk. Konsiliator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antara kedua belah pihak yang bersih tegang. Dan yang terakhir ada 4, konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara pihak banding isu yang substansif. Selesai itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.